Halo semuanya, selamat datang di channel tentang keluarga. Di sini akan dibahas segala sesuatu tentang keluarga secara detail. Oke, langsung aja gue pengen cerita setelah bini gue hamil. Bini gue itu susah hamil, bisa dilihat di video sebelumnya. Kenapa susah hamil dan gimana solusinya? Ya sebenarnya cukup dramatis ya. Ya memang beginilah rumah tangga. Sebenarnya bini gue tuh kerja di salah satu rumah sakit swasta yang besar. Bini gue tuh perawat ICU yang biasa nanganin pasien sekarat. Jadi setelah ketahuan hamil tuh kita langsung lanjut kontrol kandungan itu di rumah sakit tempat bini gue kerja. Karena kontrolnya tuh gratis. Dokternya teman-temannya dia sendiri. Di notanya juga ada tulisan FOC gitu kan, free of charge, fasilitas karyawan. Nah itulah enaknya punya pasangan orang medis. Tapi walaupun gratis, tapi obatnya tuh ya tetap bayar gitu loh. Tapi itu pun di diskon. Nah di situ kita disuruh hati-hati ya, karena ini tuh masa-masa rawan. Karena 3 bulan pertama itu rawan keguguran. Nah sementara bini gue itu kalau pulang kerja itu kan capek banget. Terus sampai rumah dia masih ngerjain sesuatu yang sebenarnya tuh dilarang untuk dilakuin gitu loh, karena nggak boleh terlalu capek. Misalnya jemur baju di lantai 2 gitu, naik turun gitu, waduh. Itu beberapa kali gue marahin dia dulu, maksudnya biar gue aja yang jemur gitu loh. Jemur baju tuh apa susahnya sih, kan tinggal cantol-cantolin doang gitu. Nah terus waktu itu belum ada mobil kan, masih pakai motor. Nah rahim kan rawan goncangan ya. Gue sampai naik motor itu pelan-pelan, paling kenceng itu paling ya 30 km per jam, itu udah kayak orang tua. Terus shock breaker belakang itu gue ganti baru dua-duanya. Terus sama shock depan itu gue tambahin oli yang warnanya merah itu, biar kalau di jalan ada lubang tuh atau jalanan rusak itu lebih enak gitu loh, dan lebih aman buat janin. Terus gue yang nyuci baju, jemur sama setrika. Gue juga nyapu, ngepel. Nah tapi nyapu sama ngepel itu sering dilanggar sama bini gue, karena bini gue tuh orangnya tuh nggak bisa diem gitu ya, harus ada yang dikerjain gitu, harus ada kegiatan. Tapi gue suruh dia tuh diem ya, tugasnya dia tuh cuman kerja, terus sampai rumah tuh masak gitu, sisanya nonton TV aja. Tapi tuh dia tuh nggak bisa, pengennya tuh ngerjain yang lain gitu. Nah itulah asal muasal keributan terjadi. Maksud gue tuh gini loh, kamu tuh tenang dulu sampai seenggaknya tuh 3 bulan masa-masa kritis itu udah lewat. Baru kamu kalau mau ngerjain yang lain mah bodo amat gitu loh. Nah janinnya tuh udah kuat. Nah ini tuh masih belum 3 bulan gitu loh, masih rawan keguguran gitu. Mana kita 2 tahun baru bisa hamil kan. Nah nanti kalau amit-amit ya, misalnya amit-amit keguguran gitu, itu tuh kan harus dikuret. Katanya kalau habis dikuret itu kan punya anaknya kan lebih susah lagi. Nah jadi gue bilang ke dia kayak, emangnya kamu mau nungguin 4 tahun lagi gitu. Makanya ini tuh mumpung dikasih kesempatan hamil sekali tuh harus jadi gitu. Gue pengennya kayak gitu, nggak ada pilihan lain, pokoknya harus jadi gitu aja. Nah sempet berantem juga gara-gara itu. Gue nggak tahu deh, gue tuh salah nggak sih? Gue pikir sih gue nggak salah ya, karena capek loh kosong 2 tahun itu. Apalagi nanti kalau kosong lebih lama lagi itu lebih pusing lagi. Ngelihat anaknya teman-teman udah pada gede kan, kita hamil aja gagal. Nah gimana coba? Gue waktu itu mikirnya kayak gitu. Nah terus kebiasaan pasangan hamil anak pertama itu jadi nggak sabaran, pengen cepet-cepet lihat perut bini membesar gitu kan. Kalau ditungguin tuh jadi lama. Ya harusnya sih santai aja ya, nggak perlu ditungguin. Tapi ya nggak bisa men, karena anak pertama. Jadi tiap hari itu difoto, dibandingin ukuran perutnya sama yang kemarin udah nambah gede belum gitu. Itu kurang kerjaan sih. Tapi itu memang yang kebanyakan dialami oleh orang-orang yang baru pertama kali hamil anak pertama gitu ya. Perutnya diusap-usap terus gitu kan. Nah terus ini gue yang pusing. Bini gue tuh makan apapun tuh muntah. Iya gimana nggak pusing coba? Muntah terus bro. Sementara anak gue tuh ya butuh nutrisi gitu kan. Kalau muntah terus tuh dapat nutrisinya juga dari mana gitu loh. Itu gue pusing. Ini lebih pusing daripada pacar kalau ditanyain pengen makan apa terus jawabnya terserah gitu. Ini tuh lebih pusing. Sebenarnya tuh istri gue tuh pengen makan apa aja, tapi tuh malah muntah gitu loh. Sampai kasihan gue, karena dia tuh cuman bisa makan kerupuk doang gitu loh, ngemil kerupuk gitu loh. Itu pun nggak lama kemudian muntah lagi. Kerupuk yang nggak ada nutrisinya aja muntah gitu. Nah ini saran buat yang masih pacaran ya, kalau ada cewek mau makan apa jawabnya masih terserah. Nah beliin aja pecel lele, terus lu kasih, terus lu pergi udah. Karena itu tuh nggak penting gitu loh, itu tuh manja doang. Nah ini tuh jauh lebih pusing men, nggak bohong gue. Karena 2 hari itu sama sekali nggak ada makanan masuk, semuanya tuh muntah, sampai bini gue tuh lemes gitu loh.
Kebayang nggak anak gue di dalam perut tuh lemesnya kayak apa? 2 hari nggak dikasih makan gitu. Aduh, gue sampai mikir mendingan gue aja nggak bisa makan deh daripada bini gue yang nggak bisa makan gitu. Soalnya ada anak gue soalnya di dalam perut. Nah, di situ jiwa kebapaan gue mulai terbentuk.